Udah gas. Oke. Oh, benar. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arif Agustinanjaya Ibrahim. Saya Muhammad Arya Malendra. Di sini kami akan menjelaskan salah satu metode perbaikan tanah, yaitu pre-loading dan surcharge. Metode ini sering digunakan dalam bidang geoteknik untuk meningkatkan kualitas tanah, khususnya dalam pembangunan konstruksi seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan maupun landasan bandara. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak. Preloading dan surcharge merupakan metode perbaikan tanah yang bertujuan untuk mempercepat konsolidasi tanah lunak dengan cara memberikan beban sementara pada permukaan tanah. Pada metode ini, material berat seperti tanah timbunan, pasir, atau kantong berisi air ditumpuk di atas tanah lunak sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar dari beban rencana konstruksi. Tekanan tambahan tersebut memaksa air pori di dalam tanah keluar melalui sistem drainase, sehingga tanah mengalami pemampatan lebih cepat. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip soil consolidation, yaitu proses keluarnya air pori dari tanah jenuh akibat tekanan tambahan, yang menyebabkan volume tanah berkurang dan tanah menjadi lebih padat serta lebih stabil. Dalam praktiknya, preloading adalah pemberian beban sementara untuk mempercepat penurunan tanah sebelum konstruksi utama dibangun. Sedangkan surcharge adalah beban tambahan yang sengaja dibuat lebih besar dari beban rencana, agar sebagian besar penurunan tanah terjadi sebelum struktur permanen didirikan. Metode ini sangat cocok diterapkan pada tanah lunak dengan permeabilitas rendah seperti lanau, lempung berlanau, dan tanah hasil reklamasi hidrolik. Proses pelaksanaan metode ini umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan lokasi, yaitu membersihkan dan meratakan area pekerjaan. Pada tahap ini juga dipasang lapisan pasir dan geotekstil yang berfungsi sebagai sistem drainase horizontal. Tahap kedua adalah pemasangan drainase vertikal, biasanya menggunakan prefabricate vertical drains atau PVD. Drainase vertikal ini berfungsi untuk memperpendek jalur aliran pori sehingga proses konsolidasi dapat berlangsung dengan cepat. Tahap ketiga adalah pembuatan jaringan drainase, yaitu saluran drainase utama yang memanjang dan saluran cabang yang melintang pada area timbunan. Pada titik pertemuan, saluran biasanya dibuat sumur pengumpul agar sistem drainase bekerja secara terintegrasi. Tahap berikutnya adalah pembebanan bertahap, yaitu menimbun materi preloading secara berlapis dan dipadatkan secara bertahap. Proses ini harus dikontrol dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakstabilan pada tanah dasar. Selanjutnya, dilakukan pemantauan konsolidasi. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan, penurunan tanah, dan perubahan tekanan air pori. Biasanya digunakan alat seperti settlement plate, piezometer, dan inclinometer. Setelah tingkat konsolidasi yang diinginkan tercapai, dilakukan tahap terakhir yaitu pembongkaran beban surcharge secara bertahap. Kemudian permukaan tanah diratakan kembali hingga mencapai elevasi rencana konstruksi. Metode preloading dan surcharge memiliki beberapa keunggulan, diantaranya biaya pelaksanaan yang relatif ekonomis, metode konstruksi yang sederhana, serta kemampuan untuk mempercepat proses konsolidasi tanah lunak sebelum konstruksi permanen dilakukan. Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti memerlukan area yang cukup luas untuk penimbunan material serta membutuhkan waktu yang relatif lama apabila tanpa bantuan sistem drainasi vertikal. Ganteng kan aku? Jadi, kesimpulannya, metode preloading dan surcharge ini adalah metode yang paling efektif untuk mempercepat konsolidasi dalam perbaikan tanah. Nah, sehingga tanah menjadi lebih stabil, cocoknya untuk tanah yang lunak. Nah, ini juga memiliki daya dukung yang lebih baik sebelum konstruksi dilakukan. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai metode perbaikan preloading dan surcharge. Terima kasih telah menyimak video kami hingga selesai. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Bye-bye.